لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال تعالى في كتابه القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam hal melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari nanti kita semua akan kembali kepada Allah. Suatu hari nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Sebelum masa itu terjadi, saudaraku, di sisa-sisa umur yang Allah titipkan ini, mari kita meningkatkan kualitas bobot dan iman kita kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atas titipan yang Allah curahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Senantiasa kita memperbanyak salawat kepada beliau, istiqamah kita dalam sunnah-sunnahnya. InsyaAllah orang-orang yang istiqamah pasti akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir Jumat Ramadan 1446 Hijriah, sebagai judul khutbah kita adalah identitas orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap aktivitas yang kita lakukan, yang kita laksanakan, tentu ada maksud dan tujuannya. Seorang pedagang pasti ada tujuan dan maksud, bagaimana dagangannya itu laris manis dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Seorang petani pedagang, mereka akan membuat sebuah perencanaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untung yang sangat banyak. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk salat. Salat bukan sekedar salat, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan salat itu kepada kita,
biar kita bisa mendapatkan ketenangan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melaksanakan sholat. Apa manfaat sholat itu? Salah satunya adalah Allah hindari kita dari hal-hal yang negatif. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat. Pasti ada tujuannya. Hudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta mereka dan kemudian mereka akan mensucikan dan membersihkan dari hartamu itu. Ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, tentu ada maksud tujuannya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah itu imbalannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang kita laksanakan pada saat ini Ramadan. Maka dalam ayat itu dijelaskan la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian bagaimana identitas orang-orang yang bertakwa? Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini ada 3 identitas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang selalu senantiasa memberi infak, mereka yang selalu senantiasa ringan tangan untuk berbagi, tidak hanya di kala lapang, bahkan di kala sulit. Maka di dalam satu kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika kita berbagi, tidak hanya kondisi lapang, tidak hanya kondisi ketika kita berada mempunyai peluang untuk memberi, tetapi bagaimanapun kondisi itu harus terus kita berbagi dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan untuk melaksanakan perang Tabuk, di mana perang Tabuk ini adalah salah satu perang terbesar yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai para sahabatku, beberapa hari lagi kita akan berperang untuk melawan orang-orang kafir, orang-orang Romawi. Maka berikanlah apa yang bisa kita gunakan untuk belanja kita dalam peperangan ini. Maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini harta saya akan berikan untuk keperluan kita dalam berperang Tabuk ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai sahabatku Umar, apakah nanti ketika engkau memberi hartamu ini, apa masih ada ditinggalkan untuk keluarga? Maka dijawab oleh Umar radhiyallahu anhu, semua harta saya itu separuh saya berikan untuk fisabilillah, untuk perang Tabuk, dan separuhnya itu saya tinggalkan kepada keluarga saya. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa hartanya yang lebih banyak juga.
wahai Rasulullah, ini harta saya berikan semua untuk keperluan belanja kita nanti ketika menghadapi orang-orang Romawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, semua hartamu engkau telah berikan. Bagaimana nanti untuk keluargamu? Apakah masih ada sisa, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku? Tentu dijawab oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua harta saya itu saya berikan untuk fisabilillah, untuk menegakkan kebenaran kalimat tauhid la ilaha illallah, dan untuk keluargaku saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Manakala Abu Bakar radhiyallahu taala menyerahkan semua hartanya untuk belanja peperangan fisabilillah, maka heran Umar radhiyallahu anhu, rupanya saya tidak bisa menandingi bagaimana kerendahan, kemurahan hati seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, melihat kejadian ini, para sahabat semua berbondong-bondong memberikan sedekah infaknya untuk perbelanjaan menghadapi peperangan untuk Romawi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat itu dijelaskan, sebiji kurma pun kalau banyak masih ada sisa di rumah, mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma naqasat shadaqatum min mali, tidak akan pernah berkurang ketika kita berinfak, bersedekah untuk keperluan agama. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, tolonglah, bantulah agama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita ketika kita membantu agama-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita menahan hawa nafsu, tetapi bagaimana Ramadan ini mendidik kita untuk berbagi kepada mereka orang-orang yang membutuhkan. Di mana-mana masjid, baik masjid besar kecil, di mana di pelosok, di perkotaan, semua sudah membuka panitia zakat fitrah. Tentu kita semua lebih dewasa lagi dalam mengembangkan zakat fitrah ini, kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita kadang-kadang kita memilih. Jangan kita kadang-kadang di antara kita ini sudah sering, yang di sana belum, jangan dipilih-pilih saudaraku. Harus rata ketika kita sebagai amil zakat dalam panitia zakat fitrah tersebut. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kapankah kita paling afdal itu berzakat fitrah? Ketika di pagi hari, di hari raya sebelum khatib naik ke mimbar, itulah waktu yang paling tetap. Tetapi melihat kondisinya, boleh saja kita satu Ramadan, boleh saja kita di akhir Ramadan, tergantung kita bagaimana niat dan ikhlas kita. Yang penting keluarkan zakat fitrah itu sesuai dengan tuntunan syariat agama. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, identitas orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, mereka yang bisa menahan amarahnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini mendidik kita untuk bisa mengontrol emosional kita. Kadang-kadang di jalan bagaimana macetnya luar biasa, harus sabar. Jangan suka marah-marah.
Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal marah kita itu adalah dari syaitan. Maka ketika kita marah waktu berdiri, maka duduk. Habis duduk berwudu, insyaallah setannya akan hilang dan kita akan menjadi pribadi yang sadar kenapa kita marah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bisa menahan amarahnya, kata Rasulullah, pada mahsyar nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil di mana orang-orang yang suka menahan amarahnya, padahal dia bisa untuk melawan, dia bisa untuk membalas kejahatan itu, namun di hatinya bisa menahan amarahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tempat yang khusus ketika nanti di padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Orang yang kuat itu bukan orang yang ototnya besar, bukan mereka yang pandai bergulat, walakin syadid, akan tetapi mereka yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Hakikatnya orang yang kuat itu, kata Rasulullah, ketika dia marah tapi dia bisa mampu untuk menahan kemarahannya. Itulah hakikat orang-orang yang kuat. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan kita suka marah-marah, karena marah itu dasarnya dari setan. Na'udzubillah. Yang ketiga, tipe identitas orang-orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, selalu memberi maaf. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu kisah di dalam Al-Quran dijelaskan, Nabi Yusuf pada waktu kecil saudara-saudaranya itu sangat membencinya, hingga kemudian Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur, dijual di pasar menjadi orang budak. Tetapi dengan kesabaran yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya dia menjadi raja, menjadi bendahara yang sangat luar biasa pada waktu itu di kota Mesir. Nabi Yusuf tidak akan pernah dendam dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Allah sudah menitipkan ketakwaan, Allah sudah memberi kemaafan yang sangat luar biasa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga halnya dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah. Sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah, Rasulullah ingin memberi dukungan, minta dukungan kepada negeri Taif. Tetapi apa hendak dikata, bukan mendapatkan pujian, tetapi makian dan cacian yang dihadapkan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak pernah goyah, tidak pernah luntur imannya untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Jibril berpesan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah, seketik ini juga negeri Taif itu akan hancur dan lebur." Apa kata Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jibril alaihi salam, ketahuilah sesungguhnya mereka belum tahu apa hakikat ketika mereka membenci. Suatu hari nanti mereka akan sadar dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil." Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam berumah tangga tentu pasti banyak ujian dan cobaan. Bahkan kita bersaudara banyak tantangan rintangan. Kadang-kadang gara-gara harta warisan akan habis persaudaraan, habis tali persaudaraan, tali persilaturahmi. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tanamkan dalam hati, ayo beri maaf, karena orang-orang yang pemaaf itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengistimewakan. Allah akan memberi jalan keluar keberkahan dalam hidupnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai di 20 Ramadan. Ada 2 hari lagi ke depan, InsyaAllah mari kita selalu senantiasa menghidupkan Ramadan, bulan-bulan Ramadan ini. Jangan biarkan
gara-gara dunia, hingga kemudian aktivitas beribadah kita berkurang. 2 hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita. Semoga bulan Ramadan ini membawa berkah kepada kita. Kemudian Ramadan ini lebih berkualitas ibadah kita dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga bermanfaat khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi kama sallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa